Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi naik sebesar 1,085%. Tapi overall bisa dibilang ini cenderung masih sideways ya. Dan kalau kita lihat juga secara crypto market cap-nya sekarang ada di 2,64 triliun US dollars. Nah, kalau kita lihat Bitcoin juga dia ada penurunan tipis ya, 0,25%. Dan kalau kita lihat Ethereum, sepertinya mulai sedikit tumpah ke Ethereum, di mana sekarang Ethereum ada di 4.751 dolar. Dia naik sebesar 6,38% ya. Dan untuk Binance juga dia kembali lagi masih strong di atas 600 US dollars. Dan kalau kita lihat Solana mulai recover juga, sepertinya mulai nge-bounce di daerah 200 sesuai dengan DCWT kemarin-kemarin. Dan juga overall ya kurang lebih market bisa dibilang lumayan ketarik oleh Ethereum nih ya. Karena Ethereum sepertinya tumpah sedikit nih dari Bitcoin ke Ethereum. Dan sekarang kita lihat juga overall kita sudah semakin dekat dengan retest di daerah bull support band ya. Seperti yang kita bilang sebelum-sebelumnya, ini hanya perlu kadang-kadang week saja sudah cukup gitu ya. Contohnya di tahun 2000 berapa 2017 kayaknya kalau salah. Di sini. Dia kadang-kadang hanya perlu week saja selesai. Dia bisa lanjut naik gitu. Tetapi, ya seperti yang gue bilang, sekitar 95%-an itu mereka butuh tes, atau lebih tepatnya butuh retest dari bull support band. Gitu. Jadi, kita berharap andaikan sampai retest, semoga cuma week saja dan langsung lanjut ke atas. Gitu ya. Oke, dan kembali lagi Jerome Powell, atau mungkin lebih tepatnya The Fed, membuat market sedikit berdarah-darah ya. Di mana harga emas merosot setelah Jerome Powell membeberkan percepatan tapering. Jadi ini semua bisa kita lihat dari pembahasan pada berita ini ya. Ketika para investor terpaku pada pernyataan hawkish dari Kepala Federal Reserve AS Jerome Powell, market tanks ya, bukan cuma emas tapi S&P 500, lalu Dow Jones dan bahkan kripto. Tapi lucunya kripto nggak terlalu ekstrim ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Nanti kita lihat secara chartnya. Nah mungkin beberapa ada yang bingung, apa itu pernyataan hawkish? Jadi seringkali pernyataan dari The Fed ini seringkali dibagi menjadi dua. Antara hawkish atau dovish. Hawkish itu dia cenderung pernyataannya lebih mendukung ke peningkatannya interest rate. Gitu. Alias kalau peningkatan interest rate yang terjadi apa? Pembelian government bonds oleh The Fed akan berkurang. Nah, makanya diartikan sebagai percepatan tapering. Gitu. Nah kalau dovish, kebalikannya. Kalau dovish itu mereka cenderung mendukung low interest rate supaya terjadi growth, alias apa? Money printing. Berarti inflasi akan naik. Gitu. Jadi ini dia menyebabkan kenapa saham-saham, indexes, lalu juga emas itu cenderung merosot ya. Kita lihat nih, ini chartnya. Ini emas, kita lihat cukup merosot ya. Lalu silver, lalu S&P 500. Bahkan kalau kita lihat Dow Jones, dia sekarang sudah mendekati MA 200 di daily ya. Jadi sebenarnya lumayan hebat juga. Bitcoin nggak terlalu ekstrim ya, nggak terlalu ekstrim ngaruhnya. Tetapi overall kalau sampai percepatan dari tapering ini diberlakukan, pasti akan ngefek juga ke cryptocurrency in general ya. Jadi kita harus keep that in mind. Lalu selanjutnya kita lihat juga di sini dalam sebuah kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat AS, Kepala Fed Jerome Powell mengatakan The Fed ada kemungkinan akan membahas percepatan pengurangan pembelian obligasi skala besar dan dalam pada pertemuan selanjutnya lah atau berikutnya. Nah, jadi ini baru berita mereka akan membahas, belum terjadi keputusan. Itu saja market sudah lumayan turun ya. Jadi, apa namanya, kalau sampai benar-benar diputuskan tapering lebih cepat, well, siap-siap gitu ya. Tetapi seperti yang kita lihat juga dengan adanya varian baru corona ini, kita nggak tahu nih, kita nggak tahu separah apa. Dan apa kalau sampai terjadi apa ya, ekonomi Amerika semakin memburuk, The Fed mau nggak mau pasti akan melakukan stimulus. Atau mungkin lebih tepatnya, The Fed akan kembali melanjutkan pembelian obligasi negara. Karena pemerintah perlu memberikan stimulus terhadap rakyatnya maupun bisnis-bisnisnya agar semuanya bisa stay afloat. Gitu. Jadi jangan terlalu panik juga, kita harus lihat. Jadi kadang-kadang lebih enak daripada kita mencoba untuk memprediksikan market, membuat satu prediksi akan begini-begini atau menjadi dukun, lebih baik kita bereaksi terhadap market. Karena baik lagi, ini masih baru akan membahas ya. Jadi jangan terlalu panik, tapi jangan juga sampai terlalu overconfident.
Dan selanjutnya ada statement dari Edward Moya, yaitu analis pasar senior dari Owanda. Dia berkata semua orang mendapatkan sedikit kejutan karena Powell bergerak lebih dekat ke sisi hawkish. Ya, tetapi menurut Moya juga dalam dalam jangka panjang emas akan didukung oleh kekhawatiran oleh varian virus. Otomatis bukan hanya emas saja, tetapi cryptocurrencies, lalu juga indeks saham-saham akan mulai cenderung naik lagi. Jadi itu menurut Moya ya. Jadi overall, ya seperti gue bilang tadi, jangan terlalu panik, tapi selalu siap dengan possibility untuk turun. Dan selanjutnya, prediksi JP Morgan Bitcoin bakal melonjak di 2022 jika penuhi ketentuan ini. Ya, ayo kita coba bahas apa ketentuannya. Jadi peningkatan harga Bitcoin baru-baru ini membuat JP Morgan prediksi aset kripto tersebut mampu menembus 146.000 atau sekitar 2,08 miliar rupiah. Ya, asumsi kurs 14.261 per dolar. Kalau kita lihat harga aset kripto dapat mencapai tingkat itu jika volatilitasnya mereda dan investor institusional mulai berinvestasi lebih banyak dari emas. Dan kalau kita mau lihat, sekarang trennya mulai ke situ. Kita lihat semakin banyak perusahaan-perusahaan yang sudah publicly listed membeli Bitcoin. Kenapa? Karena kita bisa lihat, secara hedge against inflation, Bitcoin sudah ya bisa dibilang sama 10 tahun ini mengoutperform emas secara luar biasa, ratusan ribu persen. Jadi ya tentunya sudah mulai ada nih sebenarnya ini ya para investor institusional ya. Dan juga kalau kita lihat analisa perusahaan dari yang maksud perusahaan JP Morgan ya, yaitu Nikolaos Panigirtzoglou telah memperkirakan harga Bitcoin dapat mencapai 146.000 USDT untuk jangka panjang. Dan target jangka pendeknya itu sebesar 73.000 atau sekitar 1,04 miliar di 2022. Begitu. Jangan-jangan dia juga tipe orang yang cukup percaya dengan teori itu ya, lengthening cycles and diminishing returns gitu. Karena cukup banyak yang kekeh gitu ya, bukan apa ya kekeh itu, keras kepala gitu ya, bahwa semua crypto markets ini akan crash di 2021, peaknya di 2021. Karena kenapa? Menurut mereka sama panjangnya dengan cycle sebelumnya. Ya, kalau gue sendiri gitu, gue lebih percaya ini akan lengthen, cyclesnya akan memperpanjang dan returnsnya akan diminish. Ya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat juga di sini, mempertimbangkan seberapa besar investasi finansial ke dalam emas. Setiap crowding out dari emas sebagai mata uang alternatif menyiratkan keuntungan besar untuk Bitcoin dalam jangka panjang, tutur dia. Ya, benar juga. Karena biasanya orang-orang yang akan menjual emas akan mencari lagi hedge against inflation lagi. Karena tujuan rata-rata orang beli emas adalah untuk hedge against inflation. Dan sekarang yang bisa dibilang yang menjadi pengganti emas paling dekat itu adalah Bitcoin. Jadi semakin banyak orang yang menjual emas mereka, secara statistik kemungkinan besar akan mulai banyak yang masuk ke coin. And that's good for all of cryptocurrency market. Karena seperti yang kita tahu, saat Bitcoin naik, yang lain, altcoins yang lain akan cenderung ikutan tertarik. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin, di mana kita bisa lihat kemarin dia nyaris membuat higher high, tapi sayangnya gagal ya. Jadi posisi tertinggi kemarin itu ada di 59.219. Sementara previous high dia itu ada di 59.427. Berarti titik ini lebih rendah daripada ini. Otomatis dia masih membuat higher low. Dan kalau kita lihat selama dia masih membuat lower low dan higher low itu masih cukup bearish gitu ya. Nah, ini bisa berubah apabila kalau kita lihat support terdekat dia terpantul di 55.000 ya. Kalau dia terpantul di 55.000, dia mulai break pattern dari lower low higher low ya. Kalau dia mulai mantul di 50, artinya ada kemungkinan dia akan bisa reversal. Gitu. Kenapa? Karena kalau terpantul di sini dia nggak membuat lagi lower low, dia membuat higher low. Itu kalau sudah mulai terbuat higher low, nah itu ada kemungkinan Bitcoin bisa reversal. Jadi angka 55.000 ini bisa menjadi salah satu support yang kita perhatiin pada hari ini ya. Dan selanjutnya, walaupun kalau saat ya kita ngomong nih 55.000, kita nggak boleh juga melupakan bahwa Bitcoin belum nge-retest bull market support band. Seperti yang gue sudah bahas di depan sedikit, 95% saat dia nembus MA8 di weekly, itu dia akan minimal nge-wick ya, atau berinteraksi lah sedikit dengan si bull support band. Kemarin dia belum berhasil berinteraksi, nyaris banget.
Jadi masih ada kemungkinan Bitcoin bisa sampai ke daerah antara 52.000 sampai ke 53.000. Gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue udah ada pasang buy limit di daerah 53.000. Gitu. Tapi bagi kalian yang ingin pasang di 55.000, yang kemarin mungkin ketinggalan gitu ya, lupa pasang di sini, bisa saja kalian tambahkan posisi di 55.000. Karena menurut gue itu masih still a buying position yang bagus juga. Tapi untuk average ya, jangan untuk all in. Jadi kurang lebih kalau untuk Bitcoin antara dua ya, antara lu yang lupa pasang kemarin di 55.000, lu bisa pasang di situ, atau lu bisa juga pasang di, kalau gua pribadi di daerah 53.000. Tetapi lo bisa ubah sedikit tergantung sama yang lo mau ya. Intinya antara di 52.000 sampai ke 53.000. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan next Cardano, kita bisa lihat Cardano kemarin basically masih, yang penting masih bertahan lah, bertahan di atas dari daerah $1.50, which is itu support yang terakhir ya untuk ada, support besar terakhir untuk ada. Karena kalau sampai dia weekly close di bawah dari EMA 50 dan di bawah dari $1.48, that's bad. That's bad for Cardano ya. Tapi overall sekarang, technically speaking, walaupun orang sudah banyak yang muntah darah mungkin yang ngelihat Cardano seperti ini, tapi kalau kita mau ngomong secara TA, apalagi di makronya ya, ini still a bullish trend. Still a bullish trend. Walaupun it doesn't feel like a bullish trend gitu, karena dia masih belum break daerah sini ya. Ini tuh satu support maha penting nih sebenarnya nih. Kalau sampai Cardano close weekly di bawah dari daerah sini ya, aku kotakin deh ya, daerah bawah dari sini, siap-siap. Ya, siap-siap. It's gonna be bad for Cardano. Gitu. Atau lebih kasarnya gini deh. Kalau sampai Cardano itu close di bawah dari $1 di weekly-nya, that's not good for Cardano. Tapi sekarang kita masih bisa tenang. Selama dia masih nge-hold support ini, menurut gua Cardano still okay. Not the best, but still okay. Jadi buat kalian yang ingin tambah posisi, sebenarnya masih sama sih di daerah sini, gitu ya. Di daerah $1.50. Gitu. Nah sekarang yang penting nih, MA20, apakah kita akan dipukulin oleh MA20 atau kita menemukan momentum untuk kembali lagi naik? Itu yang penting untuk Cardano sekarang ya. Kalau sampai dia kembali dipukulin dan sampai weekly close di bawah, ya seperti yang gue bilang, siap-siap, bisa sampai $1. Dan kalau sampai nembus dari $1, oh that's really bad. Oke, dan selanjutnya AVAX. Gue yakin para hodler AVAX sekarang sedang senyum-senyum sendiri, gitu ya. Karena bagi kalian yang sudah ngikutin DCWT dari kemarin-kemarin, gue sudah bilang gue sih TP di daerah sini. Di daerah sini harusnya, tapi gue bangunnya rada telat, jadi gue TP-nya di 32, 132 ya. Turun dan gue kembali beli lagi di daerah MA20 dan dia kembali naik lagi ya. Jadi bagi kalian yang ngikutin itu pasti sekarang sedang senyum-senyum sendiri. Tapi overall bisa dibilang kalau secara buying position masih sama. Tapi yang berbeda apa? Kalau waktu lu buy limit di sini, lu beli di $104. Kalau lu sekarang buy limit di MA20, sekarang udah di $111. Artinya apa? Ya ini sekali lagi gue ingatkan. Ini adalah moving average. Jadi lu nggak bisa lu nggak bisa cuma dengar orang bilang beli di harga 100 berapa something gitu. Susah. Kenapa? Karena rata-rata support yang paling support yang paling dinamis itu adalah moving average. Dan itu akan terus berubah gitu. Jadi jangan kalian berharap misalnya gini, dengerin DCWT terus bilang, "Bang, itu Bang minta diomongin berapa tuh si MA20 dan lain-lain." Oke, gue omongin. Tapi lu nggak bisa kalau lu nggak buka chart. Karena bisa aja seperti ini, lu naik terus gitu loh. Nggak kena buy limit lu gitu loh. Kalau kesannya nih, lu dengerin gua ngomong buy limit di MA20 di sini di $84. Ya udah lu pasang. Terus tiba-tiba naik terus loh. Bang, kok nggak kena? Padahal ini kena 20. Ya karena 20-nya geser. 20-nya geser naik. Gitu. Jadi, sekali lagi gue ingatkan, di DCWT ini adalah fokus gue untuk membiasakan kalian melihat chart. Dan terbukti, cukup banyak yang ngomong, "Bang, gue jadi terbiasa ngelihat chart." Gara-gara apa? Liatin DCWT. Itu tujuan gue. Bukan ngasih sinyal gratisan. Ya, gue di sini bukan buka grup VIP, free signal or something like that. No, di sini adalah channel edukasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Ada dua sebenarnya buying positionnya. Bisa lu pasang buy limit di MA20, or just in case if something bad happens bisa sampai di MA50. Ya, jadi antara di 20 yaitu di $111 atau di MA50 yaitu di $85,59.
Oke, dan selanjutnya Luna, new all time high. Ya, selamat bagi kalian yang akumulasi di daerah sini, ya. Jadi apa ya kadang-kadang gitu, seperti yang gue sering bilang ya. Orang kadang-kadang nggak mau beli saat ngedip karena ngelihat harga turun, gitu ya. Tetapi beli satu kripto saat dia lagi ngepam gila-gilaan. Ya, that's not good usually. Karena kenapa? Kalau lu beli harga satu kripto sedang ngepam, itu biasanya lu seringnya akan beli di resisten. Saat lu beli di resisten, risk reward lu akan jelek. Nah itu banyak orang yang nggak mau tahu. Pokoknya lagi ngepam gue beli. Tiba-tiba pas turun, loh bang kok gue nyangkut. Ya iyalah siapa yang suruh beli di resisten. Belilah di support. Gitu. Jadi untuk Luna sebenarnya simple. Ya kalau lu yang udah ikut DCWT gue sebenarnya harusnya udah mikirnya simple ya. Selama dia terpantul di support yang kuat, ya belilah gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya di mana nih untuk kita tambah posisi Luna? Kalau gue pribadi, gue akan tunggu sampai dia terpantul di MA20. Nah, kali ini gue nggak akan sebut angkanya berapa, karena menurut gue ini akan dalam beberapa waktu depan mungkin ya konsolidasi dulu, dan MA20-nya akan terus jalan ke atas. Gitu. Jadi, apa namanya, intinya lu bisa beli pantulan paling cepat itu di MA20. Nah, tapi 20-nya 20 mana nih? Bisa lu di daily untuk yang lebih konservatif. Tapi buat lu yang lebih agresif, bisa saja kalian beli di MA20 di 4 hourly. Yaitu, kalau ini gue bisa sebut ya, yaitu di daerah 50,93 dolar. Tapi please keep in mind it's a moving average ya. Ini akan terus bergerak. Jadinya jangan sampai komplain kalau bang kok gue nggak dapet sih, gue udah pasang buy limit sesuai dengan yang lo omongin. Ya lu lihat moving average-nya, kalau udah gerak ya supportnya pun gerak gitu ya. Jadi nggak boleh males, ayo buka chart, lu lihat sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, gue ulangin. Buat kalian yang lebih agresif bisa beli di pantulan MA20 di 4 hourly chart, yaitu di daerah 50 dolar lebih 26 sen. Atau buat kalian yang lebih agresif, yang lebih konservatif, bisa tunggu terpantul di MA20. Yang nggak akan gue sebut, karena kenapa? Masih jauh. Jadi, dia akan masih terus naik kalau menurut gue ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna dan overall ini one of the most bullish ya dibandingkan dengan yang lain-lain sekarang. Dan sedikit melawan tren dari Bitcoin yang sedang galau. Oke, dan selanjutnya Solana, di mana kita bisa lihat kemarin dia close di atas MA50 di daily, which is really good ya. Tapi kita bisa lihat dengan sangat jelas weeknya, ini dia dipukul oleh MA20 di daily. Gitu. Jadi sekarang PR terbesar dari Solana adalah menembus MA20. Atau jelek-jeleknya, jangan lagi breakdown nembus MA50. Ya, jadi gue ulangin. Buat kalian yang sedang ngeliatin Solana nih ya, PR Solana adalah yang pertama, ya kalau secara prioritas ya, jangan tembus lagi MA50. Alias close daily jangan di 50 lagi, jangan di bawah 50 lagi. Dan PR kedua adalah kalau bisa Solana bisa menembus di daily, MA20 di daily. Ya. Kalau sampai dia bisa tembus dan close di atas dari MA20, that's really good for Solana. Karena kalau kita lihat nih setelah dia jatuh dari 20, dia memiliki satu pergumulan nih untuk kembali lagi di atas 20. Di sini terpantul, di sini sedikit mau naik, baru deket dikit langsung udah takut ya, takut ditampar sama 20. Sekarang udah mulai menemukan momentum, tapi kemarin kembali lagi ditampar. Jadi intinya Solana sekarang sedang a bit wait and see ya. Atau ya kalau kalian mau averaging juga sebenarnya boleh aja sih di MA50. Tapi kalau gue pribadi gue mendingan nunggu dulu karena gue udah ada lumayan average daerah sini lumayan banyak. Jadi kalau gue nunggu konfirmasi lagi sebelum gue beli Solana selanjutnya ya. Konfirmasinya seperti apa? Tembus MA20, close dan menjadikan 20 sebagai support dan gue beli di pantulan 20 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Solana dan overall apakah dia mulai akan membuat satu higher high higher low? Ya, kita coba lihat ya. Belum terbuat satu konfirmasi, tetapi sudah mulai ada bau-baunya nih akan ada reversal ya. Oke, dan selanjutnya update mengenai Matic ya. Sudah ada beberapa yang nanya di komen. Mungkin penasaran nih karena sudah ngepam kemarin-kemarin ya. Dan sebenarnya bagus. Secara overall TA dari Matic it's quite nice dibandingkan dengan beberapa aset lain ya. Basically dia masih bisa mempertahankan MA50 sebagai support ya. That's really good for Matic. Dan hari ini dia sekarang sedang retest Fibonacci support di sini ya. Dimana ini adalah Fibonacci support yang cukup menjadi permasalahan bagi Matic ya. Sudah kemarin tembus tetapi kembali lagi turun. Lalu tanggal berapa nih? Tanggal 25 November dia retest dan langsung dipukul turun lagi sampai nembus 50.
Ya, jadi ini kalau dipukulnya ini kesannya dipukul sampai keluar dari ring ya, udah kayak kartun aja nih. Tapi hari ini dia mulai regroup, mulai rally lagi, dan ya kita lihat sekarang basically masih ketahan juga di sini karena ya bisa dibilang ini confluence ya, confluence dari Bollinger Band atas dengan si Fibonacci support, which is ya kalau confluence biasanya menjadi resisten yang kuat juga gitu. Jadi buat kalian yang ingin tambah posisi matic, gua saranin bisa untuk buy limit di MA50. Karena kalau kita lihat di sini 50 sepertinya cukup baik, walaupun ya nggak sempurna sih, sempat tembus beberapa kali, tetapi cukup baik in overall sebagai satu support untuk matic ya. Jadi gua saranin buat kalian yang lebih konservatif bisa pasang di $1 lebih 76 sen, $1 lebih 70 sen ya untuk matic sekarang. Dan kalau kalian lebih agresif, bisa saja beli di MA200 di 4 hourly chart, yaitu di daerah $1 lebih 76 sen. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan kita berharap semoga nggak kayak gini lagi nih. Ya. Dia bisa bertahan di atas 200. Lebih baik dia konsolidasi dulu di sini, pelan-pelan naik dibandingin dia coba-coba naik ke atas, nge-wick dan ujung-ujung jatuh lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Gue ulangin, bisa untuk kalian lebih agresif di daerah MA200 di $1 lebih 76 sen. Atau buat kalian yang lebih konservatif bisa pasang di $1 lebih 70, yaitu di MA50 di daily time frame ya. Oke, dan selanjutnya Binance ya, dimana BNB ini kemarin bagus sekali ya, dia ngehold MA20. Hanya dia weak saja dan kembali naik lagi ke atas. Ya, that's really good. Jadi PR BNB sebenarnya quite simple. Jangan sampai trade lagi di bawah 20. Kalau dia bisa menjadikan MA20 ini menjadi support ya, that's really good for Binance in general. Nah sekarang kalau kita bisa lihat juga di sini, kalau di 4 hourly chartnya, lu mau lebih agresif, technically bisa aja lu beli di pantulan MA20. Tapi baik lagi masuknya lebih ke agresif. Jadi buat kalian lebih agresif bisa masuk di daerah $610. Nah, buat kalian yang lebih konservatif, bisa pasang buy limit di daerah $604, yaitu di MA20 di daily, gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Binance sebenarnya quite simple ya, antara di daerah situ saja. Dan kalau kita mau ngomong secara resisten mungkin sekitar daerah sini nih, daerah sini. Resisten selanjutnya itu di daerah 630-an ya, karena sebelumnya di sini terpukul jauh ya. Lalu selanjutnya bisa dibilang juga next resisten juga di sekitar 650-an, which is dia close terakhir tuh yang tertinggi di daerah sini ya, close daily tertinggi di daerah $653. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance, dan overall technically speaking kita masih nunggu Bitcoin nih. Kalau Bitcoin sudah mulai lanjut naik ke atas, ya ini BNB akan dengan sangat gampang menembus all time high dia sebelumnya ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.